Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Ketemu lagi di Hajito Ojib Channel. Di video ini kita akan mengupas tentang fenomena maraknya sekolah-sekolah yang sekarang sedang menyelenggarakan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Utamanya MPLS yang dipadukan pelaksananya dengan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan model blok, yaitu dengan berkemah persami. Nah, kita akan lihat kira-kira dengan EWPK model blok untuk mengakhiri kegiatan MPLS ini, bagaimana pencapaian profil pelajar Pancasila, yang konon profil pelajar Pancasila itu adalah intisari dari tujuan pendidikan nasional. Nah, apakah keterampilan kepramukaan yang dilatihkan selama persami, apakah teknik kepramukaan persami ini, apakah setiap penugasan itu mengandung sesosip, itu spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik, yang akan mendukung bagaimana pencapaian profil pelajar Pancasila. Nah, ayo kita kupas, menarik pembahasan ini. Ikuti terus sampai tuntas supaya tidak terjadi kesalahan pemahaman. Share sebanyak-banyaknya, berikan komen positif, serta yang belum subscribe, agar banyak yang menerima manfaat dari video ini. Dan jangan lupa tetap selalu setia di Hajito Ojib Channel. Yuk kita ikuti ulasannya. Ini adik-adik peserta MPLS mau melaksanakan lintas alam. Nah, di dalam lintas alam inilah mereka seolah-olah bermain yang penuh tantangan, kegiatan yang menarik, menantang, dan mengandung nilai pendidikan. Ini pelajaran metode kepramukaan. Nah, mereka akan diberangkatkan lintas alam dengan menggunakan suatu kuis. Siapa yang bisa menjawab regu kuis, menjawab kuis itu, regu itu berangkat lebih dulu. Jadi ada tantangan begitu. Nah, ini berarti menandakan siswa itu untuk berlatih berpikir kritis. Nah, oleh karena itu MPLS yang dikemas dalam bentuk kegiatan permainan dan kepramukaan hasilnya akan luar biasa. Nah, mereka sudah bersiap untuk berangkat lintas alam. Berarti kegiatan di alam terbuka, metode kepramukaannya kena. Mereka sistem berkelompok kena, mereka satuan terpisah kena, mereka mandirinya akan kena juga. Yuk kita ikuti kegiatan penjelajahan, otomatis mereka akan belajar profil pelajar Pancasila, mengamalkan, mempraktekkan sekaligus. Yuk kita ikuti. Nah, upayakan kalau barik ya, jadi ya komitmen itu tetap paling depan satu-satu gitu ya, makanya dibayang fokus jalan yang lain itu waktu duduk komitmen itu tetap paling depan, tapi itu juga di pos 2 ini adik-adik mempraktekkan PBB. Nah, PBB itu pelajarannya adalah latihan disiplin, latihan mandiri, latihan kompak sama teman-temannya, latihan patuh pada perintah. Nah, berarti ini latihan yang luar biasa gitu, latihan mencapai profil pelajar Pancasila khususnya. Ya, jadi sejak dini ditanamkan di sini untuk taat pada peraturan, untuk disiplin. Nah, ini di pos 1.
Nah, kalau MPLS begini, wah hasilnya akan luar biasa nanti ada adik-adik ini. Kalau seluruh mapel nanti mempraktekkan seperti ini, salah satunya pendidikan PBB dibawa keluar kelas, maka anak-anak akan semangat belajar. Yuk kita ikuti di pos berikutnya. Dan ini di tengah perjalanan adik-adik mengerjakan suatu tugas dalam bentuk sandi kotak. Nah, mereka dalam mengerjakan tugas saja kerjasama berkelompok. Jadi latihan mengungkapkan pendapat. Jadi bagus banget ini untuk media latihan mereka bertukar pikiran. Mereka latihan mengerjakan soal-soal pemecahan masalah terjadi di sini. Jadi ini media latihan untuk adik-adik dalam mencapai profil pelajar Pancasila. Ya Pak, gotong royong ini masuk di sini, kerjasama masuk di sini. Jadi ayo kita tingkatkan terus latihan kegiatan kita dalam bidang kegiatan kepramukaan. Yuk kita ikut. Membuktikan bukti nyata kita menang. Kami dari SMPN Maserjo, Selorjo kami siap membuktikan. Bukti apa tuh? Bukti nyata kita menang. Kan Pak Abu ini satu Mbak Abu coba saya ini kita akan melihat di halang rintang ya. Halang rintang ini sepertinya namanya merayap. Nah sekarang lagi diberikan briefing oleh kakak pembinanya ya. Jadi briefing itu penting agar tujuan dari permainan itu apa, itu bisa dicerna oleh adik-adik. Jadi tujuannya untuk apa ini sudah disampaikan sekarang, termasuk strateginya bagaimana mereka akan merencanakan. Jadi namanya ini briefing ya. Kegiatan arahan yang diberikan oleh kakak pembina terhadap adik-adik ini untuk mengikuti tantangan itu namanya briefing. Briefing itu penting, jadi kakak-kakak harus memberikan briefing setiap kali ada halang rintang. Jadi jangan langsung ya, harus ada briefing supaya game itu bermakna ya, tepat sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Yuk kita ikut. Jadi setelah memperoleh briefing dari kakak pembina, dia memikirkan strateginya. Strategi apa yang perlu dilakukan agar sukses mengikuti tantangan itu. Ini penting banget ya. Ini loh pencapaian profil pelajar Pancasila itu ada di sini. Latihan di sini, latihan menentukan strategi, berarti berpikir kreatif. Gotong royong masuk, berpikir kreatif masuk, berpikir kritis masuk. Kurang apa lagi coba? Jadi kegiatan alam terbuka kepramukaan itu luar biasa. Mereka sekarang sedang menentukan strategi setelah memperoleh briefing dari kakak pembina untuk mengatasi tantangan itu. Yes! Oke, silakan yuk. Kakak maju. Ayo support, nggak boleh tuh. Mari. Mereka sedang action namanya, sedang action melakukan tantangan. Bagaimana supaya bisa merangkak, merayap, namun tidak menyentuh. Ini berarti butuh ketelitian. Cara berpikir gimana supaya tidak menyentuh. Ini luar biasa, ini media latihan gitu loh. Yuk kita ikuti seterusnya.
pecah. Adik, dari kalian mengikuti game ini apa yang bisa kalian dapatkan? Seru. Terus? Senang. Oke. Deg-degan. Terus? Terus pelajaran apa yang kalian dapat dari game ini? Gotong royong, kerjasama, kelincahan, kekompakan, kecepatan. Terus ada satu yang tadi peraturannya tidak boleh menyentuh rafia, berarti harus menepati aturan atau sportif. Kalau nggak boleh menyentuh ya nggak boleh menyentuh, ya. Masih semangat untuk game selanjutnya? Oke. Dari kalian ikut game ini berarti butuh apa untuk hidup ini? Dalam hidup ini kita butuh gotong royong. Terus selain gotong royong kita butuh apa? Kerjasama. Terus Kekompakan. Yang terakhir tadi apa? Mengikuti Peraturan. Kakak, itu mereka latihan loh. Begitu latihannya mereka harus kerjasama, tertate-tate, kerjasama untuk selamat bisa nyeberangi sungai. Nah, itu. Ini melatih strategi dan berpikir kreatif bagaimana caranya supaya bisa nyeberang sungai dengan perahu yang hanya kecil. Ini pelajaran berarti dari kita. Ayo permainan kita tingkatkan dengan cara yang benar supaya apa hasilnya bisa maksimal. Adik-adik merasakan ada suatu pelajaran yang dia pelajari untuk bekal kehidupannya nanti. Yuk kita ikuti terus. Nah, mereka sekarang sedang mengerjakan tugas dari pos sebelumnya. Nah, di bawah bimbingan kakak pendampingnya. Nah, ini dia berkolaborasi, dia berdiskusi, menanyakan suatu masalah. Berarti berlatih berpikir kritis, ya, berlatih bernalar kritis, berpikir kreatif. Nah, ini berarti latihan profil pelajar Pancasila bener ini. Oleh karena itu sungguh-sungguh lah kakak-kakak mendampingi adik-adik ini supaya apa? Pencapaian profil pelajar Pancasila bisa segera terwujud, ya. Sejak dini dari anak-anak ini. Kalau ini 3 tahun di suatu sekolah kita, maka ketika tamat sudah luar biasa, ya. Yuk kita ikuti seterusnya. Ini juga mereka mengerjakan tugas di bawah bimbingan kakak pembina. Dia berproses latihan berdiskusi, bekerja sama, berpikir kritis, memecahkan suatu permasalahan. Jadi bagus banget wahana kegiatan seperti ini untuk melatihkan beberapa dimensi dari profil pelajar Pancasila. Sekarang saya sudah berada di lapangan Sumber Duren bersama adik-adik dan kakak pembina dari Guru Depan SMP Negeri 3 Garut. Nah, kegiatan MPLS ini diakhiri dengan kegiatan lintas alam, kegiatan di alam terbuka. Oleh karena itu manfaatnya apa? Ingin mempraktekkan metode kepramukaan, ingin belajar mencapai profil pelajar Pancasila. Apa itu? Gotong royong, mandiri. Ada di sini di kegiatan lintas alam ini ada kegiatan melatihkan peserta didik mandiri, gotong royong sebagai bagian dari profil pelajar Pancasila yang ada 6 itu. Beriman bertakwa pasti,
karena dari awal sudah dididik untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian mandiri, mengerjakan tugas individu. Terus berkelompok, mengerjakan tugas kelompok, membuat peta perjalanan. Luar biasa. Jadi betapa dahsyatnya, luar biasanya kegiatan kepramukaan untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Karena itu pada kakak-kakak dan adik-adik semuanya, para kamabikus, untuk tidak ragu-ragu lagi. Ketika MPLS menyatukan dengan kegiatan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan. Tunggu apa lagi? Sebab kegiatan di alam terbuka paling disukai oleh anak-anak. Anak-anak tidak terbatas oleh batas ruang kelas, tetapi bebas berekspresi. Ayo kita ikuti kegiatan kepramukaan dengan sungguh-sungguh, dengan benar, agar Indonesia kita tetap aman, damai, dan mengantarkan mereka menuju masa depan yang lebih baik. Yuk kita ikuti terus perjalanan dari SMP Negeri 3 Karir. Yuk kita ikuti. Penerimaan tamu penggalang Gerakan Pramuka UPT SMP Negeri 1 Garung mengambil tagline menjadikan anggota pramuka hebat untuk Indonesia yang lebih jaya. Keren. Akhir kegiatan MPLS ditandai dengan persami yang di dalamnya ada penerimaan tamu galang. Kak dan adik-adik semuanya, ini salah satu kegiatan di dalam pioneering dalam rangka MPLS ini adalah diberi tugas untuk membuat hasta karya berupa pioneering dengan 5 tongkat. Nah, 5 tongkat itu didiskusikan bersama anggotanya, yang per regu isinya hanya 5. Berarti apa ini? Nah, berarti sedang mempraktekkan diskusi. Maka berpikir atau bernalar kritis, inovatif diperlukan di sini, gitu loh. Jadi penugasan ini tidak gengsi-gengsian, tetapi ada maksudnya apa? Ngelatih dia berdiskusi sama temannya untuk memecahkan masalah, ngelatih ide-idenya supaya muncul, ya. Dengan 5 tongkat ini mau dibikin apa, gitu loh. Jadi cara ini hanya menjadi alat itu. Tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya kira-kira adalah melatih kerjasama. Itu nilai-nilai kepramukaannya di situ. Mengembangkan kreativitas pemikiran adik-adik, ya. Ini loh, kakak-kakak pembina dan para guru harus pandai menggali maksud dan tujuan suatu kegiatan, sehingga apa? Tidak sia-sia, tetapi justru bisa mencapai nilai hakiki dari kegiatan kepramukaan yang tidak lain tidak bukan otomatis juga melatihkan profil pelajar Pancasila. Nah ini ya, coba kita lihat ini, adik yang sedang bergotong royong, bekerja sama, ingin membuat suatu bangunan. Saya akan bertanya, adik-adik ini mau buat pioneering apa? Kaki 3 mau dibikin apa? Kan tongkatnya 5 ya, 5 itu dimanfaatkan semua. Itu kaki 3, terus setelah itu yang 2 untuk apa? Untuk yang bendera begitu mungkin naik ke atas, ya boleh juga itu boleh memanfaatkan ya. Nah, silakan bebas ya. Saya tanya kepada regu yang lain. Adik, saya tanya ini regu apa namanya? Asoka. Ini dengan tongkat 5 ini mau dibikin apa? Huruf A. Sudah hasil diskusi dari anggota kelompok? Sepakat huruf A ya? Oke, sekarang praktekkan simbol atau ikatan apa saja, silakan. Bebas ini, berkreasi bebas ya. Karena ini melatihkan kalian kreasi, berinovasi. Ini saat mendirikan tenda ini ya. Saat mendirikan tenda ini pastilah mereka bekerja sama. Jadi mendirikan tenda kelihatannya sederhana, mendirikan tenda, tetapi ini unsur kerjasamanya tinggi, gotong royongnya tinggi banget ya. Nah seperti ini luar biasa loh ini. Nah sekarang kita lihat adik yang sedang memasak. Adik yang sedang memasak, ini namanya regu apa adik? Wijaya Kusuma. Kalau boleh tahu kakak ini masak apa tadi? Goreng tempe ya. Ini loh kakak-kakak adik-adik belajar goreng tempe, memasak. Nah ini keterampilan kepramukaan ini. Memasak loh, keterampilan kepramukaan tuh ya. Teknik kepramukaannya adalah lomba memasak atau berkemah. Nah di dalamnya ada keterampilan kepramukaan. Salah satunya adalah memasak.
Nah, bingkainya, kegiatannya, teknik kepramukaannya adalah dengan persami. Oke, adik-adik silakan dilanjutkan ya. Nah, sekarang saya pengen lihat ini. Adik-adik ini mau masak apa ini? Mau bikin sambal goreng. Oke. Kalau boleh tahu sambal goreng itu bumbunya apa saja? Sebutkan. Bawang merah, bawang putih, cabai, Ya. Butuh laos enggak? Butuh garam enggak? Nah, butuh garam juga loh ya. ya, Terus butuh kecap apa enggak nanti? betul, Nah, itu ya. Terus butuh minyak goreng juga. ya, betul, Oke, ya bahannya digoreng atau gimana? Ya, silakan dilanjutkan. ya, Nah, ini saya akan ulas sedikit, kakak-kakak dan adik-adik dimanapun berada. Teknik kepramukaan ini adalah memasak. Maaf, keterampilan kepramukaannya adalah memasak. Nah, dikemas dalam bentuk teknik kepramukaannya adalah persami. Di dalam persami itu adalah teknik kepramukaan. Nah, dikemas keterampilan kepramukaannya adalah memasak. Jadi ini terampil memasak dia. Belajar memasak. Nah, ini luar biasa. Bagus sekali. Jadi ini kreativitas, bernalar kritis, inovatif. Terus ini bekerja sama loh, gotong royong ini berarti. Sekali lagi, profil pelajar Pancasilanya masuk bener ini gitu ya. Pokoknya betul-betul kakak pembina dan guru-guru mengerti, maka membawakannya dengan benar. Jadi profil pelajar Pancasila sejak dini, sejak kelas 1 ini sudah dilatihkan di sini. Bayangkan kalau seluruh guru, seluruh pembina pramuka di suatu gudeg, di suatu sekolah mengerti tentang hal ini, maka akan luar biasa ya. Akan luar biasa loh memanfaatkan momen-momen kayak gini. Nah, ini semoga ini bisa tercapai ya tujuan pendidikan kepramukaan. Sedangkan perkemahan ini hanya merupakan alat. Tugas-tugas ini adalah merupakan alat, bukan tujuan yang utama. Tujuan utamanya adalah ya toleransi, gotong royong yang ada di dalam sesosif itu. Spiritualnya masuk, sosialnya masuk, emosionalnya masuk, intelektualnya masuk, lalu lebih-lebih fisik. Nah, ini fisik. Nah, ini kegiatan lapangan berarti fisik ya. Luar biasa. Luar biasa. Itulah pembahasan mengenai MPLS yang diimplementasikannya diakhiri dengan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan model blok, yaitu persami, berarti berkemah. Dari ulasan tersebut ternyata bahwa dengan berkemah, kegiatan-kegiatan yang ada di dalam perkemahan, jika kakak-kakak pembina dan para guru itu tepat memberikan tugas dan manfaatnya untuk apa, membawakannya dengan benar, rasanya pencapaian profil pelajar Pancasila atau minimal latihannya ini benar-benar nyata, benar-benar ini menjadi proyek yang realistis, real dilaksanakan oleh gugus depan. Selamat sekolah-sekolah, gugus depan yang mengakhiri kegiatan MPLS dengan berkemah, karena saya yakin hasilnya akan luar biasa. Sekali lagi, jangan ragu-ragu lagi untuk melaksanakan EWPK, ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan, karena di dalamnya melatihkan, mengembangkan sesosif pada diri siswa. Keterampilan-keterampilan kepramukaan dikemas dalam bentuk teknik kepramukaan akan mampu mengantarkan anak-anak kita belajar mempraktekkan profil pelajar Pancasila. Iman dan takwanya, berakhlak mulia, jelas. Yang kedua, gotong royongnya jelas, karena mendirikan tenda gotong royong. Kegiatan pioneering gotong royong. Kemudian mandirinya jelas, dia latihan memasak. Di dalam memasak juga ada gotong royong. Berpikir bernalar kritis, ya, berkebinekaan global. Nah, itu juga bisa tercapai. Itulah pembahasan kami. Jangan lupa subscribe yang belum, dan ikuti terus di Haji Toji Channel untuk program-program berikutnya. Bagi yang membutuhkan informasi, kita bisa sharing di nomor HP ini. Silakan kontak kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka.